Dan juga saya mohon maaf buat kakak Dewan serta semua yang ada di tempat ini. Mungkin secara pribadi saya waktu pemilihan anggota Dewan saya tidak ada di tempat ini atau tidak ada di Malaysia karena tugas belajar saya di Jayapura. Baik, di sini yang saya mau sampaikan, mungkin saya agak kesal. Saya agak kesal secara pribadi. Mungkin sampai sapu air mata bisa jatuh. Karena secara pribadi, saya minta terima kasih buat kakak. Segala perjuangan yang kakak bikin buat kami mahasiswa, Tuhan akan balas. Amin. Amin. Saya mohon maaf karena saya bicara hari ini dengan air mata, bukan berarti saya ingin, tidak. Saya bangga. Mudah-mudahan di tahun berikut Mansel ini lagi lebih diberkati. Lewat anggota dewan, bahkan siapa yang terpilih di kabupaten ini Tuhan memberkati. Cuma di sini yang menjadi maksud dan tujuan dari saya, ketika saya diberikan kesempatan oleh Klasis atau Sinodi GKI Tanah Papua untuk tugas belajar mengambil S1 di Ishak Samuel Keing di Jayapura. Saya ada kedua teman, baik guru jemaat Pelemang Mandecan dan guru jemaat Matias Mandecan. Kami bertiga yang dari kelas Siki. Cuma yang menjadi hal yang menjadi kekecewaan saya secara pribadi, ketika ada bantuan dana studi dari Kabupaten Manokwari Selatan, kok teman dua saja yang dapat. Teman dua ini saja yang dapat. Sedangkan saya secara pribadi, saya anak uang desa, lahir besar di Tanah Arfak. Walaupun saya lahir besar di orang Sebaru, tapi pertama kali tugas saya ada di kelas transi. Segala pergumulan yang ada di tanah ini, yang ada di tempat ini, saya juga berdoa dengan Tuhan, dengan doa, segala pergumulan yang saya bawa. Tapi masa bantuan saya tidak? Mungkin saya bukan anak Mansel, atau mungkin saya bukan lahir besar di Mansel. Kenapa nama digeser atau di mana dinas pendidikan siapa? Waktu pengusulan bahkan urus surat-surat untuk persiapan semua itu semua urus. Tapi kenapa uang keluar begini dong saja yang dapat? Dari situ saya kecil hati. Tapi untuk doa untuk kabupaten ini, bahkan setiap bupati yang terpilih, bahkan jakad orang yang dewan yang terpilih, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti berikan kekuatan. Walaupun dengar di sana sini pergumulan untuk dana ini kurang dan lain sebagainya, Tuhan pasti bantu. Cuma ini saja yang bisa saya sampaikan. Memang saya sampai tetes air mata di hari ini karena memang saya kesal. Tapi bukan berarti saya marah untuk kakak orang, bapak orang, bahkan bupati dan lain sebagainya. Terima kasih terlebih khusus buat kakak Doni. Apa yang selama ini kakak bikin buat semua mahasiswa, saya sangat salut dan hormat. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Wah, baik. Ada yang Baik, di sini kakak saya minta maaf, saya perkenalkan nama. Jadi saya di sini guru jemaat Hertino Yobeni. Desa anak Bondama. Cuma lahir besar di Tanah Arfak. Jadi kalau mau bilang saya bukan orang Bondama, tapi saya anak Arfak. Terima kasih, Tuhan memberkati. baik. Ada pendatang. Ada pun nama kecil, Herto saja, biasa orang panggil Herto. nama lengkap. Nama lengkap Hertino di Kosiowin. Oke. Itu rencana wisuda kapan? Kalau ini yang jadi masalah buat saya. Ya. Karena Kasih mic. waktu teman-teman yang lain terima beasiswa, apa bantuan studi, saya tidak dapat. Dan waktu itu sempat saya ada masalah pribadi.
Nah, mungkin di sini saya tidak bisa kasih keluar, tapi masalah pribadi itu bikin saya drop. Hanya saya sakit, hanya pas waktu non terima beasiswa saya tidak, itu lagi tambah bikin saya drop. Hanya saya sakit, saya tidak lanjut kuliah, saya cuti. Baik. Nah, jadi kalau seandainya kalau memang saya kuliah waktu itu tetap berjalan baik, mungkin tahun ini bulan September atau Oktober itu saya sudah wisuda. Oke. Cuma karena itu sudah kakak. Ya. Ada masalah pribadi keluarga. Tapi tahun depan bisa wisuda. Kakak, kalau untuk saya janji saya wisuda karena ini saya cuti yang kedua kali. Tidak ada masalah, kau sangat masih muda. Terus, tapi pastikan tahun depan bisa wisuda. Amin, bisa kakak. Oke, kita deal ya. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya sudah bikin video dan kita atur waktu ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan. Semua surat-surat tentang kampus itu di copy baik dan kita buat. Bahkan bila perlu tong ketemu bupati. Ya. Jadi saya juga minta maaf, kakak tidak tahu persoalan tentang adik. Saya ke asrama, saya dan Pak Kabak, kita ke asrama itu, kita cuma ketemu Om Matius Mandecan. Jadi kakak minta maaf, saya Dengan perempuan di Tobo. Ya. Jadi sempat kita sama-sama di kontrakan Mancel. Kontrakan Mancel yang ada di Kaliacai. Ya. Cuma karena waktu itu Tom sendiri di dalam kontrakan itu macam tidak cocok. Tidak cocok karena macam seakan-akan di dalam itu ada Tom punya adik-adik. Saya minta maaf, saya bukan berarti mau apa, tapi macam bagaimana nanti kakak dong coba kalau seandainya waktu main ke sana, tolong kakak orang berikan penjelasan lebih baik lagi buat adik-adik yang ada di sana. Karena kita yang ada di sana itu kontrakan itu kan kontrakan Mancel. Siapa yang dari Mancel dia boleh ada di tempat itu. Jangan tuh bikin perbedaan. Ya, benar itu. Terus jangan mabuk baru usir yang lain. Ah, itu yang bikin saya keluar dari kontrakan Mancel. Jadi yang ada tinggal di situ teman guru Jumat Matius Mandecan di demo. Baik. Kakak bisa paham situasi. Gabung ke asrama Wondam. Ya. Jadi tidak ada masalah. Itu tadi kenapa kakak tanya, ada pastikan bisa wisuda tahun depan, kita akan berjuang sama-sama lagi. Iya. Oke, jadi begitu Marton, tepuk tangan untuk tempuh. Ya, ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan, jadi ya kalau kakak sudah dengar begini, kakak tidak bisa mundur, kakak tetap maju. Bila perlu ya, saya punya dompet sendiri juga. Ya, saya bukan baru bantu 1-2 orang. Ya, saya dulu kuliah Jayapura itu, saya bapak dan mama terada, tapi saya kasih makan adik-adik yang punya orang tua ada. Ya, jadi dengan iman itu, adik sudah datang ikut kakak punya reses, kakak pasti bertanggung jawab. Ya, amin. Ya. Terima kasih, oke. Bapak Ibu yang lain. Iya, Pak Ketua. Ya. Baik, puji Tuhan, shalom. Tom bicara sambil makan, Saya yang Oh, hormati. nanti Pak Imbiri bicara satu berdoa baru makan. Ya. Baik, Oke, kalau begitu sebelum kita Ya. bicara, kita berdoa dulu. betul. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan, Bapa Pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur kalau Tuhan beri waktu dan kesempatan hari ini. Kami bisa tatap muka dengan Bapak Dewan adalah satu anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan buka pikiran kami, hati kami, supaya kami sama-sama bicara kemajuan Mansel, kemajuan pelayanan, kemajuan anak-anak di bangku pendidikan, dan apapun yang kami perlukan untuk membangun Mansel ini. Kami bersyukur di tengah perbincangan kami telah tersedia berkat yang disediakan oleh pengurus. Kami hendak menikmati berkat yang ada, kuduskan dan berkati dalam nama Yesus oleh kuasa firman-Mu. Kami makan, kami memperoleh kuat, di dalamnya kami terus memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih, kami masih lanjut dalam agenda kami. Tuhan tolong kami semua yang ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami akan nikmati berkat di siang ini dan bersukacita. Haleluya, amin. Oke, makan dengan tertib baru kita lanjut. Lanjut.
Yang saya hormati Bapak Dewan, Bapak Juli Saiba, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Keprei, yang saya hormati Bapak Kabak Umum, semua peserta yang hadir, kita bersyukur kepada Tuhan sebab waktu dan kesempatan hari ini kita bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dalam diri kita buat kemajuan Bogor Selatan. Dewan yang saya hormati, yang menjadi usulan kami tadi Bapak sudah sentil, tetapi selaku tokoh agama, selaku tokoh gereja, kami lebih pertegaskan. Ya, salah satu yang saya ingat dan itu menjadi bagian yang saya sudah banyak berkali juga bagi jemaat di mana Tuhan percayakan saya pelayanan, namun situasi dan kondisi mungkin Bapak bisa bilang, nah di itu tidak banyak yang kasih suara ya, tetapi saya, istri itu kami tetap setia kasih suara buat Bapak. Jadi puji Tuhan, dari teman-teman hamba Tuhan bagian yang kasih suara itu, kami tetap berfokus pada misi-misi Bapak Dewan, perjuangkan mahasiswa di kota studi masing-masing. Itu satu poin yang kami berharap Bapak tolong untuk terus lihat bagian itu. Selagi Tuhan percayakan melalui masyarakat Bapak ada di kursi Dewan, tolong untuk lihat hal itu. Nah itu menjadi acuan sebab SDM Mansel ini perlu dipersiapkan. Yang kedua, menyangkut hari-hari gerejawi tadi, Bapak sudah sentil, tetapi inilah bagian kami, tokoh gereja, bahwa mungkin di hajatnya Paskah itu Bapak tolong untuk sentil kepada pemerintah supaya ada pos khusus yang tersedia seperti Paskah ini, kemudian perayaan Natal itu perlu. Lalu yang berikut adalah perjalanan hamba Tuhan ke Israel. Ya, memang situasi dunia lagi bergejolak dengan keadaan perang, tetapi ada beberapa kelompok wisata yang ada di sana. Itu beberapa pagi saya ikuti perkembangan dari live langsung dari Israel, dari Tel Aviv, keadaannya tetap aman. Ya. Jadi berita yang kita lihat itu mereka sampaikan itu paling banyak hoax. Israel dalam keadaan aman. Ya. Kalaupun ada bom yang jatuh ke kota atau ke Israel, itu paling jatuh ke perkebunan masyarakat, tidak jatuh menimpa masyarakat atau penduduk yang ada di sana. Nah itu sebabnya harapan kami, memang kemarin kami coba sentuh dengan Bapak Bupati menyangkut perjalanan wisata rohani. Beliau sampaikan tahun ini mungkin belum bisa. Kita berdoa supaya tahun depan, dan Bapak Dewan adalah salah satu anggota Dewan yang kami harap untuk bisa bersuara lebih vokal ke pemerintah lagi, sehingga hal itu dapat menjangkau semua hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Bogor Selatan. Terima kasih. Saya dengar Bapak punya program untuk ada penimbunan lokasi-lokasi gereja. Mungkin saya salah satu saya juga minta bagian. Karena gereja baru yang saya bangun dalamnya sudah aman, tapi halaman di luar itu setiap kali hujan kami ini kena dampak. Aliran air dari kali asrama, kemudian dari kompleks Saiba, Ahoren di atas itu turun, dan kami yang ada di situ yang kena dampaknya. Halaman gereja terkena banjir semua, parit di depan terkena semua. Oleh sebab itu mungkin ini menjadi usulan kami, dan juga salah satu yang mungkin menjadi permintaan kami pagi ini, yaitu mungkin kendaraan operasional untuk denominasi gereja yang ada. Sebab ada berapa banyak denominasi gereja yang sudah memiliki, tetapi ada yang belum sama sekali. Kemudian salah satu termasuk kami di PKAG, dan Bapak adalah pengurus PKG yang harus peduli tentang PKG. Terima kasih. Tuhan berkati waktu saya kembali. Ya. Oke, ada lagi?
Mike kayak Manufando. Saya dia makan dulu. Manufando satu orang. Dia Rumahnya ke situ. saya dulu. Dan saya masuk. Baik, terima kasih. Kepala Kampung Subak Umum dan Keuangan yang diberkati, Bapak Dewan yang diberkati Tuhan. Manfaat kemudian saya yang pegang mic. Ya, kerjaan tahun 2000 di situ saya usah keluar. Oh? Ya, yang pertama puji syukur dan terima kasih banyak ya, Bapak Dewan yang selama ini sudah membantu jemaat kami Gereja Kristen Oikumene di Indonesia ada sedang membangun. Memang diakui bahwa kami punya komitmen untuk Pak Dewan Joni Seiba dari belum jadi sampai sudah jadi ini tidak berubah komitmen itu. Sampai ke depan. Lalu terima kasih atas bantuan-bantuan terutama menjelang peresmian dan pentabisan gereja di bulan Juni. Bapak juga sudah mengalokasikan untuk penyembuhan di halaman gereja kami. Itu puji syukur dan terima kasih. Memang sampai saat ini kami belum memperoleh dana untuk peresmian dan pentabisan. Mudah-mudahan ada jalan-jalan yang Tuhan buka supaya di tanggal 26 Juni itu dipastikan untuk diresmikan dan diterbitkan bagi gereja yang baru. Yang kedua, memang ini sudah disinggung-singgung dari beberapa pembicara termasuk Pak Dewan sendiri, yaitu terkait dengan kegiatan-kegiatan baru besar gereja. Terima kasih sudah memulai dengan perayaan Natal dan tadi dibilang untuk hamba Tuhan itu memang kami titip lagi karena itu janji politik kampanye Bapak. Jadi saat sebelum jadi DPR. Nah, dan terima kasih Bapak masih ingat dan sudah terus memperjuangkan. Kami hanya menopang dalam doa supaya ini bisa sukses dengan efisiensi anggaran yang ada supaya ini bisa jalan baik. Kira ini yang saya sampaikan. Dan yang terakhir sekali untuk beasiswa dari anak-anak yang sudah luar, termasuk saya punya itu nama sudah terdaftar, tapi sampai ini belum terima beasiswanya. Ya. Kalau yang satu sudah tanggal 26 ini, tidak ada masalah, tapi yang di kesehatan itu dia sudah masuk semester 4 ke 5 ini belum menerima beasiswa sama sekali. Kalau ada, tolong dititip. Terima kasih, mungkin yang saya sampaikan. Tuhan berkati. Mari saya kembalikan. Manufando, sure. Oke. Bisa bicara semua, bisa bicara lagi. Baik. Oke, Ibu Grace. Pak Manufando, mic ke Ibu Grace. Halo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Grace Panto, tapi lebih dikenal dari saya istri dari Bapak Pendeta Edison Krisitu, jadi banyak panggil Ibu Krisitu. Pada kesempatan ini saya berdiri di tempat ini bersyukur kepada Tuhan karena semua kemurahan dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga saya tidak ada di tempat ini. Kemarin saya sempat memperhatikan undangan ini di grup BKG Mansel, tapi tadi Bapak saya bilang ini tidak ada undangan datang, boleh kan? Tapi Bapak bilang kita semua diundang, dan saya bersyukur saya berdiri di tempat ini
Yang pertama atas nama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dewan dari sekolah. Tapi sebelum saya lanjut, saya menghormati semua meja pimpinan dan Bapak Dewan yang terkasih, Bapak Kepala Kampung, bahkan orang tua kami, Bapak Triubo, salam kenal dari saya. Mungkin sering berpapasan tapi tidak kenal nama. Nah, puji Tuhan kita bisa bertemu karena Tuhan berikan kita waktu, kita semua masih sehat dan kuat. Momen politik sudah selesai, tetapi untuk mengingat semua itu bahwa dari sekolah memang kami kemarin berkomitmen terbagi beberapa TPS untuk kami mendukung Bapak Dewan sendiri yang atas kehendak Tuhan utus untuk Mansel dari doa dan dukungan bahwa anak-anak Tuhan harus ada di roda pemerintahan untuk membangun kota ini, membangun Manokwari Selatan, karena saya merasakan bahwa Bapak Dewan sendiri memiliki hati untuk generasi selanjutnya. Dan momen ini adalah kesempatan Bapak Dewan yang dulu selanjutnya mempersiapkan generasi berikut untuk pemerintahan ini terus berjalan atau Mansel ini terus dibangun. Bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan kami, ini Bapak Pendeta Krisihu, mengelola satu sekolah Alkitab, namanya Sekolah Alkitab Oikumene, yaitu Sekolah Alkitab Siloam, yang pada saat ini berdomisili kami pinjam, karena ini Oikumene dari semua organisasi. Bapak Pendeta Krisihu sendiri adalah kepala dari Gereja Betel Indonesia, tetapi itu bukan sekolah Gereja Betel, tetapi umum. Sekolah Oikumene di mana kami menerima semua mahasiswa itu dari berbagai macam denominasi gereja. Dan saat ini statusnya kami pinjam gereja untuk dipakai menjadi operasional pendidikan. Nah, latar belakang daripada sekolah misi atau sekolah Alkitab Siloam ini berdiri pada tahun 2019, yang pada kesempatan ini sudah ada pada angkatan yang ke-5, sempat tertunda 2 tahun di waktu COVID, dan kalau dihitung dari 2019 sudah 7 tahun. Kami menerima semua orang yang mau melanjutkan studi. Dalam hal ini memang kita harus membangun generasi secara spiritual, bahkan secara akademik maupun karakter. Karena itu sekolah ini bersifat asrama, pendidikannya selama 1 tahun. Ini tingkat dasar yang memiliki ijazah. Kami menerima dari ijazah SMA sederajat. Selanjutnya ada kebijakan bagi yang tidak memiliki ijazah SMA sederajat. Kalau dia memiliki ijazah SMP, kami terima dengan catatan kami tampung untuk kami urus paket C-nya. Kami bekerja sama dengan lembaga yang mengurus paket untuk pendidikan sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Setelah mereka tamat, kami bekerja sama dengan beberapa sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini sudah ada sekolah tinggi teologi, yaitu yang pertama sekolah STT Betel di Petamburan, Jakarta, STT IKAT, mungkin ada yang kenal, STT Anugerah dan STT Abdi Gusti, untuk mereka mengambil sarjana S1, dan selama ini masih 2 jenjang pendidikan, yaitu sarjana teologi dan sarjana pendidikan. Karena dari hasil daripada sekolah ini tidak semua kami input itu untuk menjadi hamba Tuhan full time atau menjadi pendeta, tetapi ada di pendidikan mereka honor, mereka menjadi tenaga pendidik, karena salah satu visi kami adalah mempersiapkan tenaga pendidik yang berkarakter. Mereka masuk di PAUD, bahkan honor di pendidikan-pendidikan yang ada di Manokwari Selatan. Nah, kami menerima mahasiswa dari berbagai macam daerah. Untuk sekarang saya bersyukur karena sudah ada dari Arfak yang masuk dari Mansel. Kita berikan tepuk tangan untuk Mansel, karena awal angkatan 1, 2, 3 itu masih dari daerah luar yang datang dari Jayapura, Nabire, bahkan dari Pegunungan Wamena ada mengikuti pendidikan dari Sorong. Tetapi pada angkatan 4 dan angkatan yang ke-5 sudah ada yang dari Mansel dan khusus anak-anak Arfak. Saya bersyukur karena bisa melihat perubahan hidup dari mereka, sebab yang kami tampung ini Bapak, mereka berasrama. Kami membantu mereka di dalam asrama,
sehingga melihat karakter hidup mereka berubah, bukan karena kami tapi tangan Tuhan. Karena mereka adalah, saya lihat orang mungkin mengatakan sekilas melihat mereka tidak punya harapan, sebab anak-anak yang datang ini dari pinggir jalanan, bukan anak-anak rumahan. Tetapi ketika mereka ada, ternyata Tuhan mau pakai hidup mereka, dan mereka orang baik, mereka anak-anak baik yang bisa. Dan saya lihat potensi kepemimpinan mereka sangat kuat, sehingga mereka dalam beberapa bulan, 6 bulan pertama itu terlihat ketika mereka belajar, mereka siap diri untuk dididik, dibentuk, mereka adalah pemimpin ke depan. Dan salah satu utusan juga dari Kobrey, mungkin Lodi Ahore ini yang sekarang, ya kita bisa melihat tidak punya harapan, tetapi ketika dia datang dan saya tahu Tuhan, kita percaya tidak ada yang mustahil kalau dia adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tahun ini belum lihat, tapi 5 tahun ke depan itu bisa berdiri menjadi pemimpin yang kuat, karena dia memiliki hati dan passion yang akhirnya untuk dia benar-benar belajar dan sungguh-sungguh dia lihat masa depan. Dan untuk sekolah Bapak Dewan, kami menampung anak-anak dari berbagai macam daerah ini. Untuk namanya sekolah punya biaya studi, tetapi kami Bapak Pendeta yang mendirikan mengatakan bahwa semua yang masuk itu gratis, tidak dipungut biaya. Dari mana biayanya? Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak yang selalu ada menjadi saksi hidup untuk melihat anak-anak di sana. Nah, selama di dalam asrama pasti ada makan minum. Dari mana makan minumnya? Saya tidak perlu sebutkan, tapi semua Bapak yang duduk di tempat ini ada, semua Bapak Ketua BKAG, bahkan Bapak Dewan sendiri memperhatikan itu. Ada satu Bapak Dewan dalam kenangan kami, Bapak Ferry Ahore, mungkin kenal, waktu menjabat menjadi Dewan juga beliau memperhatikan. Dan kami berkomitmen memberikan suara. Pada kemarin juga kami terbagi, kalau dari sekolah ini karena tidak semua KTP-nya dari Mansel, tetapi kami mendukung dalam hal secara tindakan maupun dalam doa. Nah, operasionalnya kami Tuhan siapkan, baik dari gereja membantu maupun bagi pemerintah setempat lewat pribadi. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Dewan kemarin sudah sempat hadir di pengutusan angkatan yang kelima, tetapi angkatan yang keempat juga kami berterima kasih Bapak sebagai Ketua KNPI memberikan kami tempat, meminjamkan gedung KNPI untuk penamatan atau mereka wisuda pada tahun yang lalu. Oleh karena itu ini kerjasama yang baik. Sampai sekarang sudah pada angkatan yang kelima kami masih pinjam tempat, statusnya kami belum punya gedung. Sudah ada tanah yang sudah diurus oleh Bapak Pendeta sendiri, berdomisili di kompleks Kodim ya, Tobo gitu ya Bapak, Kodim ya. Tetapi untuk gedung sekolahnya belum dibangun. Saya punya doa dan harapan, kami tidak membangun dari awal, tetapi saya sudah berdoa dan semua anak-anak yang dididik berdoa, kami mau Tuhan siapkan kami terima kunci untuk tempat kuliahnya dan asrama. Dan saya percaya itu akan terjadi lewat Bapak Dewan yang sudah duduk Tuhan utus akan memperhatikan hal ini untuk angkatan selanjutnya, dan akan menjadi sejarah bagi Mansel bahwa Mansel akan memulai dari daerah lain boleh mengutus orang-orangnya untuk ikut pendidikan di Manokwari Selatan. Kami berjanji kami akan kawal setiap mereka yang ditamatkan untuk dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi sampai mereka bisa menyelesaikan sarjana, sehingga Manokwari Selatan punya pemimpin selanjutnya yang dipersiapkan. Kami hanya alat, tapi Tuhan yang punya pekerjaan ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya berharap dan doa menyertai kiranya Bapak Dewan berkemurahan hati untuk menjadi alat yang Tuhan pakai membangun sekolah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi itu gaya bicara hamba Tuhan itu begitu. Nanti gaya bicara kita orang politik berbeda lagi. Gaya bicara kepala suku macam Manufanu orang itu berbeda lagi. Kepala Lepinus orang itu berbeda lagi. Ya, jadi untuk Pak Biri, ya Bapak berdoa untuk sedikit rema-rema dari Pak Mahmud nanti diatur. Tapi fokus kita, beliau punya selesai dengan peresmian.
Nah itu supaya sedikit bisa ditambah untuk nanti bisa perhatikan dia punya aliran air supaya di bagian depan tuh dikasih tinggi sedikit. Dan untuk Pak Ibu Direktur bikin proposal, kita nanti saya kirim ke satu Aporina Doan Siba ke Luis Rumeikewi di DPR Provinsi untuk mereka punya poker. Ya. Jadi pulang dari sini Pak Krisipo tidak santai-santai lagi. Sudah proposalnya harus jadi. Kalau belum ya nanti Manufando marah lagi. Dan untuk Pak Mahmud, ya terima kasih. Kira-kira dalam 1-2 minggu ke depan alokasi distribusi beasiswa sudah bisa berjalan. Karena dalam waktu dekat mungkin penyerahan DPA baru eksekusinya jalan. Supaya ya kakak juga ke Makassar bisa menikmati sukacita dengan Ade Ogi. Oke, 3 yang saya sudah jawab ya. Oke, Karang Taruna di Kobrey. Ya, nanti Bapak Lepinis terakhir. Oh ya, baik. Ya, Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar. Saya juga mengucapkan terima kasih atas Dewan Bapak Ibu Saiba, SCLI yang sudah hari ini dalam kesempatan reses ini kami boleh tatap muka dan kami sudah mendengar banyak hal yang beliau sampaikan. Saya percaya bahwa semua yang kita dengar itu yang beliau akan kerjakan. Dari saya, ya kami yang bergerak di bidang keagamaan ini baik pengembalaan maupun pelayanan pada umumnya, kita tidak memilih-milih untuk melayani siapa. Kami ada di Tanah Arfak. Saya di Tanah Arfak dan saya percaya bukan organisasi untuk saya ada di sini, tapi Tuhan yang bawa saya ada di sini. Dan saya percaya oleh sebab itu lewat sekolah ini kami punya kerinduan ke depan. Saya secara pribadi ke depan itu bukan kami yang pimpin, anak-anak yang kita siapkan dan mereka yang pimpin. Demikian, maka itu saya bangga untuk tahun ini di angkatan yang kelima ada 2 anak Arfak yang sudah masuk, yaitu Lodi Kauren dengan Yosef Ainusi. Ya, saya sudah bilang sama mereka dari awal-awal saya akan lanjutkan kamu ambil S1-nya. Jadi kalau ikut dari kami dasarnya kita taruh letakkan lalu dikonversi. Jadi S1 yang harusnya 4 tahun karena ikut ini dia bisa 2 tahun 1 tahun. Buat percepat. Sebab kita yang menjamin mutu mereka kepada SDT yang kerjasama dengan kami. Itulah sebabnya kenapa kita ada di Manokwari Selatan, kita lebih banyak fokus kepada membangun SDM manusianya. Kita mempersiapkan manusianya dengan baik, karakternya. Kalau dia pendidikan bagus tapi kalau karakternya tidak baik, maka semua sia-sia juga. Dan oleh sebab itu kerjasama dari keagamaan dengan pemerintah, DPR itu adalah satu kolaborasi yang Tuhan pakai untuk betul-betul membangun bangsa dan negeri ini. Saya percaya dan oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan dari tempat ini bahwa sekolah ini bukan milik kami, tapi ini milik kita semua, dan kami sendiri mempersiapkan anak-anak untuk ke depan memimpin sekolah ini, memimpin Manokwari Selatan. Demikian, terima kasih banyak Bapak Dewan dan semuanya. Tuhan memberkati sekali. Oke, ada lagi? Oh iya, Mike kepala suku biar. Iya, baik, saya ucapkan terima kasih. Saya ingat sekali ya, ini dari pendidikan DKT yang lama sudah meninggal. Saya masih berdiri waktu saya wakil di distrik Ransiki. Kami pernah usulkan untuk sekolah S1 dan sekarang macam tiga. Dulu kami pernah mau S1 dari Manado. Dan dia punya hasil Bapelita Imbiri, Bapelita Krisipo. Hari ini Imbiri dan Krisipo boleh lupa, tapi Manufado tidak lupa. Mereka wisuda gratis, tidak ada biaya satupun, termasuk saya. Dan ada sebagian sudah kerja di Malaysia sini. Nah, sekolah ini kami bisa ambil kembali
BKG yang bertanggung jawab karena ketua BKG, sekretaris BKG ada di situ, ijazahnya ada di situ. Dan ijazahnya keluar dari Dikti. Jadi saya berharap begitu dia tenggelam sedikit muncul. Dulu sedikit pakai SD di Apres ya, dengan 7. Sekarang dia punya gedung. Coba DPR berpikir kita punya guru-guru agama Kristen ini banyak cebolanya dari sedikit. Sehingga Kristen punya sadar. Hari ini YPK mulai muncul luar biasa hebat karena kita ini juga didikan YPK. Dan kita bersyukur YPK tidak boleh hilang di atas tanah ini. Itu pertama. Yang kedua, buat Pak Dewan ingat baik-baik. Ada banyak denominasi gereja. Pak Dewan ini kan bendahara BKG, Badan Kerjasama Antara Gereja. Dulu, sekarang Pak Manufan pernah bicara dia, dulu saya takutnya seperti ular putih. Iya. Dan dulu kan saya bilang begini, orang pantai bermasalah dengan orang pantai, oh di sana. Tapi yang apa, minta maaf, dia mau tinggi kayak ini tidak bisa keluar. Mau bela, tapi tidak bisa keluar. Kenapa? Karena ketakutan. Benar, ini saya bilang, kalau orang ada tidak bisa tahu. Bapak ingat bahwa Pak Sipo ada berapa denominasi gereja yang ada sini? Tahu? Berapa? 16. Ada sekolah-sekolah Alkitab GPK yang hebat ada di Jawa. GPI punya ada di Jawa, GPD punya ada di Jawa, GKJ ada di Jayapura. Tidak pernah BKJ berpikir untuk rekrut pemuda-pemuda generasi penerus yang pergi sekolah pendeta supaya lahan ini orang kembali lagi anak-anak Arfat, anak-anak Biak, anak-anak Kurwa Mesa bisa beri atas tanah ini. Apalagi kita dalam pertobatan. Sekarang cari orang Papua di atas tanah ini GPD hanya Bapak Darius sendiri yang jadi gembala orang Arfat di atas tanah ini. Kita pasti akan mati. Dan kalau satu ketika Bapak Darius meninggal, contoh Manfalu meninggal, tidak ada lagi yang berdiri. Kemarin saya siapkan, saya punya anak perempuan sekolah di yang hebat. Kemarin Joni masuk, silakan bawa karena saya di tanah Arfat. Hari ini saya bicara, saya sudah ke Joni lagi. Saya masuk secara keluarga, tapi politik saya sudah tidak ada. Kenapa saya bilang begitu? Hari ini orang semua lihat Joni sukses, berhasil. Hari ini banyak yang datang bicara, tapi nanti keluarga itu saat-saat dia butuh kamera. Jadi saya tidak mau bicara tuntutan banyak buat Joni. Saya ada dalam keluarga. Saya tidak mau menyampaikan mau harus ini. Nah, kalau kita buka-bukaan, Pak Mahmud kemarin kan dia punya orang ada Pak Eko, tidak dapat. Pak Joni, Pak Ismiri orang juga punya ada. Pak Krisipu juga ada. Tapi keluarga saya tetap dampingi. Dan saya tidak mau bilang apa karena Joni sudah buat hal yang hebat buat saya. Satu waktu Joni tanya saya, kakak mau itu bagaimana? Saya bilang, kok mau urus orang goblok, buta urut, anjing babi untuk apa? Karena saya marah. Selalu bikin saya sudah bayar masalah di atas masalah terus. Benar dong orang Joni telepon datang, saya langsung menangis. Kenapa saya menangis? Joni ini bukan program, dia tembak di tempat. Anak sekarang ada di Solo, sekolah baik-baik, kuliah baik-baik. Dan saya bilang Joni, kau belok kiri saya ke situ, kau belok kanan saya ke situ. Makanya saya tidak baik dalam politik, tapi saya lebih kata dia dalam keluarga. Ini yang saya tahu. Jadi saya berharap BKG punya program, Joni harus perhatikan itu. Karena jangan Joni kok kerja yang sementara di dunia ini. Tidak boleh. Kok kerja yang di akhirat. Supaya kok punya pahala ada. Artinya sumber daya manusia anak-anak Arfak ini kasih sekolah di luar sampai hebat. Sekolah pendeta, bukan sekolah salah satu juga bukan. Kasih sekolah pendeta. Dan bila perlu mereka praktek di gereja-gereja besar. Dan mereka pulang kembali ada anak Arfak satu buka di Sapri. Dia di gereja GPI, dia di gereja GPDI, dia di gereja Sidang Jemaat Allah. Itu luar biasa. Itu dari mana? Saya di jalan-jalan, tapi sekarang Tuhan bawa, saya jadi hebat. Ada satu cerita yang saya ingat sekali.
Anak ini dia supaya ikut dia punya mama ke kali. Pasang-pasang awate di kali untuk mancing ikan gabus. Jadi satu kali mamanya bilang buat pendeta orang biak ini. Anak pendeta satu anak ini tidak berguna sekali. Jadi tolong bawa dia urus dia jadi manusia. Pulang satu rumah dan pendeta mamanya tidak jadi manusia kan. Sampai mama bilang jadikan dia manusia. Dan Pak Pendeta bawa dia ke sekolah elit yang hebat. Dan anak ini masuk sekolah, hari pertama dia minta pulang. Dia bilang, Pak Pendeta lebih saya ikut latihan tinju di Jawa, dan saya jadi petinju Anda. Daripada saya mau sekolah di sekolah ini. Pak Pendeta malam itu putar otak sampai pagi, dia pergi di toko, dia kasih turun 2 koper, dia beli jas, beli baju yang mantap-mantap, kasih pakai sepatu, dan anak dia bersaing dengan orang dari luar. Karena sekolah ini sekolah bergensi. Pimpinan gereja pernah yang sekolah situ. Akhirnya diselesaikan pendidikan, tiba-tiba pendeta dapat telepon bahwa dia kasih hamil perempuan Cina. Ya, pendetanya datang di bawah. Direktur bilang begini, saya untuk kenapa pendeta? Dan dia harus berangkat ke Lampung. Sampai di Lampung, dia sudah beli pisang goreng, teh, dan berkati anak itu. Terus dia tanya, kenapa kok bisa kasih dia? Dia bilang, 2 cari saya. Yang Cina takut tidak bisa diserahkan diri, ya saya kasih hamil dia. Yang saya tanggung jawab. Dari konteks cerita ini, anak ini kalau tinggal di kampung dia tidak berguna. Paling dekat dengan keturunan, dia punya keturunan yang ada situ. Paling dekat dengan orang biak serui. Tapi dia keluar, orang Cina tawarkan dia. Dan sekarang dia jadi gembala besar, dan dia punya jemaat rata-rata orang Cina. Amin. Tidak pakai sepertinya. Jadi saya berharap anak-anak yang ada di sini ke sekolah. Amin. Bawa keluar sekolah pendeta. Ilmu pemerintahan oke. Hukum oke. Semua oke. Tapi sekolah pendeta kan tidak itu. Kan coba itu misalnya. Susah kita dapat. Amin. Di lahan orang Alpha, lahan orang Filipina, seorang dia. Jadi saya berharap ini jadi acuan pikiran kita. Supaya persaingan itu. Sekarang kan jadi pendeta-pendeta dari GPD. Orang Amerika lebih banyak. Martin Fakri, dia jaga di ujung. Iya. Yowas Menfan, Babreso. Bapak Darius di sana. Ribu di pantai. Tapi sebagian orang Amerika semua. Orang Amerika semua. Belum GBI. GBI mungkin Pak Kris itu sendiri dengan rumah Robin. Yang lain semua itu Amerika. Nah. Dan mari kita berpikir. Yang kedua, ini saya bicara adat, karena saya bilang adat, saya memiliki adat. Pak Dewan tidak berpikir, tapi saya berpikir. Di Jawa itu, piring-piring yang dulu yang pakai bayar mas kawin, orang tuli orang Mesa, orang Biak, Selui itu, bapaknya tertawa. Besok bapak kalau kawin di perempuan Biak, nanti saya duduk bapak. Bapak tinggal jalan, jauh kan murah. Satu kontainer besar bawa kemari, pakai sipu. Oh punya ruangan yang saya pakai dulu. Kalau ini semua. Anak-anak apa yang kawin dengan orang luar biasa, dia yang belum bayar mas kawin, bapak kasih catatan. Pakai sipu ini dari Joni. Itu sangat membantu mama orang. Sangat bantu. Begitu. Besok bapak maju, bapak tinggal sipu saya depan orang. Yo, kita ada 5 orang, nah kita kasih 3, 2 bilang ke sipu. Karena ada depan ini. Terus ada yang terakhir. Saya tangkap buat orang pendatang, termasuk biak serui. Ya. Kalau pengen buat aja terbuka sekarang buat tambel. Kasih kamu buat anak-anak kalpat. Kamu dengar. Tapi yang bujang, yang kawin jangan. Kenapa saya bilang demikian? Karena apa punya adat itu luar biasa. Kita mungkin sedang tersibuk, dan tersibuk punya adat perempuan dan kawin dengan dia musi. Lepas gaduh mundur. Itu Itu budaya. Budaya. Doa bisa dapat pasti kawan. Bapak ini ada ini. Pakai bukti ada di dunia ini.
banyak berkabung, anak kasih kami di Serui, Jayapura. Amin. Besok ada masalah kami ke dong pulang kiander putar. Itu ya. Anggap bermain tapi bukan sepele. Ini yang ada serius. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan tuh Manufando. Ya, baik. Ya, nanti. Baik, sebelum ke pemuda, kita berusaha mungkin setengah jam ke depan kita harus istirahat. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Manufando, Ibu Gembala dan Pak Kesipu, ya itu di dalam pergumulan. Ya, kami dulu masih ada di GPKI itu, Kakak Lepinus ini selalu bicara di Majelis Daerah Mujir tentang pendeta. Dan Jemaat Maranatha Kubrey lah yang mencetuskan pendeta setelah Bapak Pendeta Benyamin Sayori, Bapak Murid Mandacan, lalu Kakak Pendeta Maurid Saiba dari Jemaat Maranatha Kubrey. Nah, sampai hari ini ya masih ada beberapa jemaat-jemaat. Jemaat yang pendeta yang jemaat yang menghadirkan pendeta di jemaatnya itu nanti jemaat itu dia berkemuliaan. Ya. Dan kita punya pendeta itu dua, satu pendeta Maurid Saiba, dua pendeta Sony Tuhan Siba. Walaupun hari ini beliau melayani di jemaat itu sore, tapi itu hasil murni dari jemaat Maranatha Kubrey. Dan yang kedua Bapak Apolos Nyomusi. Yaitu 3 orang yang jemaat Maranatha Kubrey hasilkan. Nah, dengan demikian apa yang Bapak Don sampaikan ini, kita keluarga besar Kubrey ini penting. Ini penting untuk kita perhatikan, kita punya anak-anak ini. Ya, saya di jemaat ini mau cari pendeta saja susah apa. Ya, tapi kita berdoa. Ya, berdoa, Pak Pendeta juga berdoa. Minta maaf kalau saya salah di bagian itu yang tadi Bapak menjelaskan. Ya, saya menggagalkan Bapak visi, tidak apa-apa. Tapi semua baik. Ya, apa yang Manufando bicara itu ya Tenosu bicara 4 mata, bahkan 6 mata, 8 mata. Ya, kalau Tuhan berkehendak saya beli 1 kontainer, taruh situ, baru kita atur di situ. Amin, amin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Gembala tadi saya sudah jawab. Ya, siapkan proposal. Nanti Pak Manufando dan Pak Kesipu bisa temani kita ke provinsi untuk antar ke Tompo DPR di provinsi. Oke, Bapak Edison Nyomusi, mungkin beberapa pemuda, terus Bapak Lepinus, baru kita mengakhiri kita punya rapat hari ini. Selamat siang. Siang. Baik, terima kasih Bapak Iwan, Bapak Kepala Kampung, dan warga masyarakat Kampung Kubrey, dan Bapak Pendeta yang sudah hadir ikut reses. Pak Kesipu. Saya pengen menyampaikan beberapa hal sebagai aspirasi kami dari pemuda Kampung Kubrey. Pertama, Bapak lihat Bapak punya kampung dulu. Bapak punya kampung dulu baru Bapak bisa berangkat. Itu pertama. Yang kedua, Bapak lihat Bapak punya 5 LMD atau RT yang ada di Kampung Kubrey. Titik mana yang Bapak bisa membangun. Terus yang ketiga, kami pemuda Kampung Kubrey minta mesin rapat. Kita kebersihan Kubrey dulu. Dari tahun ke tahun saya di 2017 saya di sini Kampung Kubrey tidak ada beban. Karena kendalanya mesin babat. Pengadaan mesin babat banyak dari kampung, tapi semuanya milik pribadi. Jadi saya hari ini lewat reses saya sampaikan untuk Pak Dewan, lihat Kampung Kubrey dulu. Bapak punya Kubrey dulu, Kubrey yang menghasilkan Bapak,
membesarkan Bapak harus lihat Kopre dulu. Pak Dewa punya bahasa bagaimana, apa yang kita berikan di Kopre. Ini sudah yang saya sampaikan. Terus berapa program yang Bapak Kepala Kampung sudah serahkan, Bapak perjuangkan. Itu Bapak punya. Supaya masyarakat jangan bilang Pak Joni itu dewannya tidak mempan. Karena Bapak punya berapa tahun ke depan. Kenapa masyarakat Kampung Kopre tidak adil? Ini reses ini untuk semua masyarakat kecil besar punya aspirasi harus diusulkan. Tapi Kopre ini biasa. Orang bilang orang Muslim pintar kok. Pintar tipu pintar. Makanya bagaimana Bapak Dewan pergi ke kampung lain baru Kampung Kopre. Karena kamu punya pintar. Makanya Kopre ini tinggal begitu sampai mungkin siapa lagi baru bisa membangun Kopre. Mungkin beberapa hal ini yang saya sampaikan, tapi yang saya menegaskan itu lihat Kampung Kopre dan pembersihan Kampung Kopre. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh saudara Edison Nyomosi, kalau sudah kegiatan tahun ini di jalan, saya usahakan untuk pengadaan mesin, nanti saya titip di Ketua Karang Taruna. Itu jawaban saya ya. Ya. Dulu saya pernah bikin satu program di Kopre itu, Kopre Sehat. Itu kita pemuda Maranatha Kopre babat jalan ini pakai paran keliling Kampung Kopre ini. Jalur yang ini belum, masih jalur 1 dan 2. Ya, tetapi apa yang Bung Edi sampaikan benar, bahwa pemuda ini sudah enak, jadi maunya mesin babat. Kalau sudah ada mesin babat ya sudah, kotor begitu sudah. Pada desa juga mau suruh mesin babat sih sudah tidak ada. Ya, jadi tidak apa-apa. Ya itu barang kita nggak ada sendiri nanti bicara. Tetapi satu hal yang mungkin saya harus sampaikan di sini bahwa ya kekesalan saya adalah ya kenapa Kakak Charles tidak duduk dengan saya kita bicara Kopre. Ya. Begini, kita mau jadi anggota DPR, suara kita terbanyak itu di Kopre. Saya bangga jadi anak Kopre. Saya punya reses 2 kali ini saya tidak bikin di luar Kopre, saya bikin di Kampung Kopre. Saya punya reses pertama itu hasil tadi saya sudah bicara itu. Itu hasil saya. Nanti cek ke DPR lain sudah cek. Cek ke kampung lain cek. Jadi apa yang saya sampaikan itu sudah nanti saya kerja. Kemudian untuk adik laki, ada pendeta, ini berdoa. Kalau kakak ada 1.000, 2.000 yang ada berkat, pasti kakak akan hubungi ada. Nanti sebentar. Saya pun nomor HP ini sudah tersebar di seluruh Manokwari Selatan. Minta maaf di grup mahasiswa yang ada di Jiwa. Oh iya, berarti ada. Saya sempat ini cuma karena situ sudah tadi yang saya kasih tahu, agak kesal ini saya keluar dari grup. Ah siap. Jadi itu yang saya bisa sampaikan untuk Edi dan mewakili pemuda dan adik saya Mbak Tuhan. Ya, program yang panjang kita rencanakan itu bisa kita bicarakan. Tetapi untuk yang perlu kita eksekusi, karena hasil rapat yang saya ikut Pamaksi, kita reses sampai ke Pegap, Kaimana, Bintuni, Fakfak, Kondama. Saya sudah jalan keliling semua Papua Barat. Ya, saya sudah keliling. Orang biak yang nomor manufanu biak saya sudah jalan kaki keliling. Ya. Mungkin yang seru itu cuma di pelabuhan saja. Di Bapak Mahmud punya juga pelabuhan saja saya sampai. Tapi ke dalam belum. Jadi apa yang kakak bicara untuk Ade, berdoa untuk kakak John. Ya, makanya tadi pertanyaan saya, tahun depan harus Ade selesai. Kalau tidak, ya itu dijelaskan ke kami. Ya, tetapi secara pemerintahan kakak akan sampaikan ke data-data ke Pak Agus secara pribadi dari Kepala Dinas Pendidikan. Ya, Bapak Ibu, apa yang saya bicara ini sudah saya kerja. Saya tidak bisa kerja di luar apa yang saya tidak bicara. Ya, untuk Kopre, saya punya bahasa untuk Kopre. Kita perempuan punya anak yang tinggal di Kampung Kopre, hargai Kampung Kopre.
Jaga mau menyomusi orang punya nama baik. Ya, jaga. Itu saya sudah bicara dari dulu. Apa yang kita kasih untuk Kobre ini? Apa? Kita berak di kampung Kobre, kincing di kampung Kobre, bicara kampung Kobre. Tapi apa yang kita kasih? Jadi apa yang saudara Edi bicara itu, ya tidak apa-apa. Itu saya sudah kerja, tetapi ya itu ini yang saya harus sampaikan. Bahwa Kobre ini harus kita menghargai. Apalagi mau menyomusi orang. Harus hargai mereka. Ya, kita harus hidup seperti dong punya hidup. Jangan kita pakai tong punya bapak, punya kelakuan kita bantai ini kampung Kobre, jangan. Ini saya sering bicara siapa pada desa nih. Siapa kakak Lepinus dan bukti itu kita baku nasihat begitu. Hargai nyomusi. Karena mereka baru kita aman, tenang. Kalau coba saya tinggal sama pada orang. Tinggal tuh mau pada, weh, itu kacau gitu. Nah ini, jadi ini yang saya sering bicara. Jadi apa yang kakak bicara itu benar, itu benar. Nah, sehingga kita akan fungsikan Karang Taruna. Saya rencana program 2027 saya akan alokasikan 50 juta untuk Karang Taruna Kampung Kobre. Amin. Ya. Nanti kamu bikin apa? Yang penting saya cuma tahu saya pelaporan. Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan. Ya, Ketua Karang Taruna ada, tapi Edi ada, Benyamin ada, Justus ada, ya Darius ada, ya itu. Kemudian saya alokasikan 100 juta untuk kelompok Jos Ransiki. Itu kelompok peternak babi. Ada 20 kelompok ternak yang saya bentuk di situ. Ya, kelompok itu termasuk yang tadi. Ya, yang tadi bicara-bicara semua ada di kelompok. Ya, mungkin yang belum masuk dari Pak Saul dengan Pak Angki di sini, Menas di sini. Ya, kalau Pak Benesa punya bioblog itu sudah masuk di program pemerintah, tetapi itu kita harus dalam bentuk kelompok. Ya, kalau Pak Desa sendiri berarti Pak Desa harus dengan Benyamin, dengan Yosef, dengan Bapak Mantu Justinus, itu satu kelompok. Karena mereka punya program bioblog. Ya. Jadi apa yang saya bicara ini nanti cek sudah orang perikanan duduk belakang, Justus saya duduk belakang sana. Ya. Jadi tahun ini saya tidak punya program di perikanan, tahun depan saya punya program di perikanan. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan Ya, jadi Karang Taruna tetap semangat. Ya. Tapi Karang Taruna aja seperti dulu kita kalau macam bicara bola. Aduh ini bicara bola itu mau bicara latihan jam 3 datang jam 5. Saya dulu tidak begitu. Saya pulang sekolah, saya langsung ke kebun Meteo, saya pulang. Pegang sapu sepatu lari keliling lapangan bola. Ini lapangan bola itu kecil. Dulu zaman kami itu besar. Lari keliling dulu. Kau lari 10 kali baru kau bisa tendang bola. Kalau belum 10 kali jangan kau harap tendang bola itu. Itu hukuman dari pelatih. Ya, itu disiplin kami ya. Tetapi saya lihat sekarang ini. Nanti tidak dikasih main marah pelatih. Ya, marah Bonak, marah Wawan, marah Yansen. Jadi itu Karang Taruna Kampung Kobre, tapi tidak apa-apa. Kita sendiri toh baku marah dulu toh. Nanti baru toh ngatur dia pelan-pelan. Lapangan selesai dulu. Dari lapangan yang Justus dengan Bonax, Darius Kamukur, Yansin Kamukur itu ya berdoa untuk yang tadi saya bicara. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan menjawab Karang Taruna. Oke, terakhir dari Bapak Lepinus supaya kita mengakhiri kita punya pertemuan. Oh, nanti Bapak Desa yang tutup. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai orang tua di kampung ini. Terima kasih secara khusus untuk saudara John Saiba SMM. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara kita yang sudah pernah sampaikan aspirasi menurut keinginan semua dari tadi sampai dengan saat ini. Semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Tadi Pak Mahmud informasikan kita semua seperti itu. Nanti Tuhan yang menjawab. Di sini saya akan sampaikan beberapa hal untuk Dewan dan untuk kita yang hadir semua ini. Ya, ini kita di dalam forum dari yang bagus, yang tidak bagus, biarlah kita sampaikan semua. Dan kita pilih yang mana yang bagus, kita ambil
dan bawa pulang. Yang tidak bagus tinggalkan di sini. Saya bicara secara khusus untuk Doni punya masa muda, iya boleh bilang masa muda sampai selesai pendidikan dan dia pulang dengan titel SC. Iya, duduk sama-sama dengan kami dan kami bahas Marcel tentang kekurangan-kekurangan dari kalangan perempuan, kalangan pemuda, kalangan laki-laki, pokoknya sampai dengan pemerintahan Marcel. John putus asa bahwa dia tidak mau bekerja di pegawai negeri. Karena kerja di pegawai negeri ada sistem yang mengikat. Sehingga aspirasi dari masyarakat tertinggal ini tidak angkat di forum pemerintahan. Bupati tawarkan John selama 3 kali dengan gaji 3.500.000 rupiah datang 3 kali ke rumah. Untuk Bupati Saudara Matus Waran. John, saya tempatkan kau di kantor apa Bapeda? Kantor Bapeda. Kau punya gaji 3.500.000 saya kasih kau. John sampaikan bahwa Bapak Bupati saya tidak bersedia. Dan dia punya tanggapan semua marah. Semua marah John bahwa John tidak boleh tolak itu nasib pegawai negeri itu. John bilang tidak, saya tidak mau kerja di sistem pemerintahan. Nanti aturan terikat. Sehingga bagaimana dengan lajunya pembangunan secara fisik, secara rohani, dan semua yang dimaksud. Dan hari ini kita semua dengar apa yang Saudara John sudah sampaikan buat kita, itu sesuai dengan keputusan hati sejak selesai pendidikan dan dia pulang ke Kobri. Ya, ini sesuai. Maka kita pilih John, kita tidak rugi. Karena ini sesuai dengan dia punya keputusan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, saya usul untuk periksa kembali aspirasi yang kita sudah tetapkan di Kampung Kobri sejak hari bulan kemarin. Apakah sudah ada sekolah TK di dalam atau belum? Kalau sudah ada sekolah TK di dalam, ya lanjutkan saja. Kalau belum, tolong lihat. Tolong lihat TK. Supaya TK ini dia bisa berfungsi untuk anak-anak kita. TK ini dekat untuk kita sekolahkan anak. Jadi TK paling penting dan itu bersifat umum untuk semua kepala keluarga di Kampung Kobri. Periksa dulu aspirasi yang kepala kampung sudah buat. Kalau belum ada TK, sisihkan kepada sekolah TK. Iya. Yang berikut, saya usul untuk ketua BKG. Ketua PKG. Ya secara keluarga ini satu-satu ada laki-laki. Yang saat bina mereka semua di SMP sampai SMA. Ya secara tugas ya Pak Ketua BKG. Iya, tolong kalau ada gereja yang dibangun di kampung sekeliling Ransik, Manokwari Selatan ini lihat dulu. Ada yang membangun gereja, apakah itu penduduk asli bersedia untuk menerima satu gereja baru yang dibangun itu, atau dia bangun untuk keluarga Nusantara saja? Kalau dia bangun untuk keluarga Nusantara saja, kira-kira bisa putuskan itu dulu. Karena kita ikuti pengalaman politik di luar sampai dengan di dalam, itu saudara-saudara kita ini menggunakan bangunan seperti ini untuk menyelamatkan dia. Dan 5 tahun, 6 tahun, pokoknya puluhan tahun ke depan, ya saudara-saudara kita pakai nama gereja ini untuk tongkat kita nanti. Iya. Jadi tolong lihat dulu, kalau ada penduduk asli, ada 20 sampai 30 orang, oke bangun gereja itu mereka sama-sama beribadah. Kalau hanya untuk mereka saja, berhentikan dulu.
pendidikan dulu. Jangan jadikan alasan untuk tinggal di Papua, tinggal di Malaysia, tinggal di Arfak ini. Nah, itu yang berikut. Yang ketiga, ini saya sudah kemukakan tadi bahwa saya bicara dari tahun 1985 itu saya di SLPDC. Saya selesai pendidikan SMA tahun 1985. Oh ya, 1985. Dan kejadian-kejadian yang terjadi di Transiki pada zaman itu saya saksi hidup. Maka saya mau sampaikan di forum bagus ini untuk kita semua, ya, teristimewa untuk saudara-saudara kita di pulau, ya, seperti Wamesa, Bindara, dan Yawa. Nanti tahun-tahun ini dia membawa perubahan dan pikiran-pikiran zaman itu rubah jadi ada tanda hormat di depan orang Arfak. Ada tanda hormat di depan orang Arfak. Terima kasih Bapak Pendeta Yesus Bapak Mantu. Manupando. Kalau gua Manupando, kalau ada makan sore, saya lupa sebentar ini. Ya, bahasa tadi kalau seorang pulau dia menghargai orang Arfak, perkembangan di tanah Arfak ini sudah mengalami perubahan besar. Tetapi pada zaman itu saudara-saudara kita di pulau, dari pulau semua sampai orang seberang semua, Pak Mahmud minta maaf. Ya, semua waktu itu kalau menghargai orang Arfak sebagai orang yang punya tanah ini, yang menyimpan lapangan kerja ini, memberikan sedikit 1-2 kursi untuk orang Arfak bekerja, ya, tidak terjadi perselisihan atau persikuan antara saudara non Arfak dengan non Papua. Sehingga perbuatan orang tua waktu itu yang jadi dendaman sampai dengan hari ini, kita ada perbedaan pendapat di dalam hal pendidikan, di dalam hal pembangunan, di dalam hal SDM. Karena ada orang tua yang dia bisik atau dia bicarakan kejadian yang sudah terjadi dari orang tua pulau waktu itu. Mereka saling tidak menghargai orang Arfak di daerah ini. Saya bisa membuktikan yang terjadi. Saya dengan Sinconya Musidu buku kepala suku Wamesa, Bapak Martin Marani. Gara-gara di gedung pertemuan itu Pak Martin Marani dan Peter Rumander katakan bahwa tidak boleh kasih jabatan pengawas, asisten, dan manajer untuk orang Arfak. Nanti orang sendiri tak hubung. Dan saya waktu itu duduk di tengah Pak Duelewu dengan Yosi Ngamusi. Pak Duelewu di besar, tangan besar itu besar tidak bisa berbuat apa-apa. Simpson Ngamusi angkat kursi semacam ini, pukul Peter Rumander sampai patah-patah. Saya angkat kursi yang Pak Martin Marani sampai kursi bawah radio ke pintu sana. Iya, saya ketemu itu pertama. Yang kedua, kita pilih camat untuk nenek. Itu Bapak Kepala Suku Bindara, Yawa, Wamesa semua maunya tidak boleh orang Arfak yang jadi kepala distrik. Mesti Yosef Insiur yang dari kepala distrik. Dan kita berkelahi berat lagi. Pak Esen sebagai kepala distrik itu dia perintahkan supaya semua tenang, nanti saya yang pilih. Pak Esen katakan, ya kita kasih orang Arfak. Orang Arfak yang dari Minambau, dia dari kepala distrik di Transiki, dia bawa pembangunan, dia bangun di Minambau. Itu dia hiasi tanah Arfak. Ya, berdasarkan penelitian saya katakan, maka di sini saya tidak suka orang pulau, orang seberang dari kepala distrik di Nenek.
harus orang Arfak sendiri. Itu kita bercerai berat. Polisi tentara amankan kita dulu baru saya bukan. Iya, yang ketika secara khusus di Kampung Kobre, saya bawa isian nomus Amos Terimo daftar untuk Bapak Mandosa. Bapak, saya titipkan anak ini jadi honor di FK. Mandosa bilang aku ketemu dengan Yenusi boleh. Saya ketemu dengan Yenusi bilang saya tidak. Kepala Mandosa yang dari ketua apa namanya? Kandep. Bedampe. Kandep. Ya, Mandosa. Saya mana Pak Mandosa sudah mau. Kau datang membangun dengan gajah orang. Kenapa berat? Karena saya usah Mandosa dari Kampung Kobre. Kau tinggal di Kampung Kobre, kau terhormat Kampung Kobre. Kau keluar dari sini. Saya kembali ke Pak Yenusi, kau belum gitu kan? Pak Yenusi kau keluar dari Pak Adar, kau pulang dari Lansik itu. Kau jangan tinggal di sini. Iya. Itu yang keberapa. Yang berikut saya pimpin satu kelompok. Dan kita pukulan biak yang namanya Ferry Jensen dan Janus Jensen. Karena bahasa Malikon, karena bahasa Sulawesi. Kita berkeren berat. Pak Rumbrawan waktu itu masih jadi DPR. Pak Rumbrawan, ya nanti saya yang coretkan nama-nama itu. Kita orang biak yang punya Malikon. Kita orang Wamesa yang punya Malikon. Karena kita punya minyak, kain minyak di kuali itu kita yang punya. Ini kamu salah tempatkan bahasa. Kita berkeren berat. Saya pimpin satu kelompok itu kita pemanduan step. Kita taruh di rumah sakit selama berapa hari. Dan orang semua minta untuk kita bayar. Pak Manacan waktu itu jadi kepala sekolah, saya bayar. Babi 1 ekor, sapi 1 ekor, uang 1 juta, saya bayarkan. Orang dia pulang semua dari sini. Karena terbuat tanda hormat untuk orang itu. Kita berdebat berat. Kakak Prosek yang nama Sinudi. Terus semua diam. Saya hargai Pak Manacan, Pak Daud, Pak Hengki, supaya hormat saya. Lihat saya rambut, saya kulit. Saya tidak memihak ke suku-suku yang lain. Saya tidak memihak ke apa. Tapi saya berbicara berdasarkan keputusan yang baik. Ya, ini sebagai tanda pertama, tanda terakhir dengan hormat Pak DPR, supaya kumpulkan masyarakat kita yang datang ke tanah Arfak yang masih kosong, belum ada orang yang berpendidikan untuk kerja di kantor-kantor ini. Saudara-saudara yang sudah datang kerja di daerah ini, supaya memperhatikan orang asli. Sampai dengan hal yang saya bicara ini, untuk Domingus Manacan naik bupati, terperintahkan untuk semua pembangunan di Tanah Arfak harus targetkan. Sampai dengan hari ini kita ada duduk rapat di sini. Tahun-tahun lalu tidak ada yang bicara seperti Pak Pendeta Manufaktur bicara tadi, sama sekali tidak ada. Sehingga anak-anak masih ingat tendaman itu, nanti lontarkan di depan saudara-saudara kita orang tua. Semua teringat supaya jangan kecewa karena perbuatan orang tua dulu. Perbuatan orang tua dulu yang terjunjung di tanah ini. Iya. Ini yang saya bicara sebagai tanda terakhir, dan ini merupakan suatu informasi yang paling penting. Jadi nanti bicara tentang kemajuan di daerah ini, tentang pendidikan dan lain-lain semua pengenalan. Sampai kita akan sampai seperti apa yang tadi baru bicara, tadi Manufaktur bicara, yang tadi kita akan sampai. Karena hati-hati generasi tidak mungkin seperti yang dulu itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Waktu saya kembali. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang Pak Ele sampaikan itu pengalaman yang sudah terjadi. Sehingga kami sebagai generasi ini kita sangat menjaga ya hal-hal itu supaya kita saling menghargai, saling menghormati seperti ini sudah. Ya, dan puji Tuhan beberapa waktu lalu semua
beberapa terjadi dengan ada di Gisemi dan ada Manufando kemarin, kita sudah mulai netralkan situasi ini. Jadi supaya generasi Arfak hari ini juga mau diberkati. Kita punya saudara-saudara yang Biak Serui yang ada di Tanah Mansel, Tanah Arfak ini kita mendapat ya penghargaan. Kita saling menghormati, saling menghargai, ya, supaya aman, damai, kita sama-sama bisa bekerja, melayani apa saja yang kita kerja, kita sama-sama baku lihat bahwa engkau kulit hitam, saya kulit hitam, engkau keriting, saya keriting. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Nanti semua itu menjaga kebersamaan. Jadi apa yang Kakak Lepinus bicara ini saya pegang sampai hari ini. Ya, sehingga saya punya Tete Ren, Tete Buaya, Tete Cok, Tete Yakob. Ya tua-tua waktu itu Kampung Gopreng Nyomusi itu mereka punya hidup itu luar biasa. Mereka jaga suku-suku yang ada di Ransiki ini dengan baik. Ya, sehingga sebagai generasi, ya sebagai informasi untuk kita Kobre hari ini, kita mari melihat apa yang Tumpu Tete orang wariskan. Ya. Apa yang orang wariskan baik untuk kita di Kobre ini kita jaga. Jangan saya bermusuhan dengan Omenas, jangan saya bermusuhan dengan Sapu Ipar Justus, jangan saya bermusuhan dengan Sapu Kemenakan Baring, jangan saya bermusuhan dengan Krisipu, Manufando dan lain-lain. Pak Mamut, Pak Imbiri, tidak boleh. Itu Tom punya Tete, dong punya hidup. Nah, jadi nilai-nilai ini mulai turun ke kita ini sudah mulai sedikit tergores, mulai kurang. Maka sebagai kaum intelek, sebagai anggota DPR, hamba Tuhan, saya mengimbau kepada kita semua di forum ini untuk kita melihat ya apa yang baik dan kita punya Tete orang buat itu kita pegang. Ya, jaga. Mau pukul Krisipu, aduh Sapu Tete Buaya tidak begitu, harus Sapu Tare tidak begitu. Itu begitu harus ada pikiran itu. Ya, kecuali fatal sekali di luar kemampuan kita, itu kita sulit untuk kontrol. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang bisa kita kontrol, kita jaga, kita punya sikap. Nah, sehingga apa yang tadi Bapak Eli sampaikan cerita ini, itu cerita nyata. Dan itu ya itu menyedihkan. Kalau cerita sadis itu, kalau kakak cerita betul itu aduh kita sedih juga. Wah ini terjadi intimidasi antara kami, kita sesama Papua. Ya, sehingga lewat reses ini pencerahan juga untuk kita anak-anak Arfak, tapi juga saudara-saudara dari Biak, Serui, Kuriwa Mesa, ya Sorong, Kaimana, Fakfak, ya, supaya kita Papua ini kita saling mengasihi. Baru kita punya saudara-saudara Manado, Toraja, Ambon yang ada di kita pun tanah Papua, tanah Arfak ini kita saling menghargai. Karena ya kita harus menghargai. Ya kita orang Arfak mengerti pintar karena kita punya saudara dari Biak. Ya, itu harus kita hargai. Sehingga kita punya saudara-saudara dari Ambon, Maluku yang bawa kita dengan firman Tuhan, guru, ya Serui. Nah, sehingga kita boleh mengerti hari ini, kita bisa belajar, kita bisa menulis, membaca dengan baik, itu karena mereka. Sehingga apa yang sudah dilalui oleh Tom punya tua-tua dari Tom saudara dari suku Pantai Dorang, ya generasi Manufando hari ini harus baik, generasi Imbiri hari ini harus baik, generasi Krisipu hari ini harus baik, generasi Induek, Saibai, Mandacan, Induek, Tuan Siba, Tribu hari ini harus baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu yang saya sampaikan kita semua supaya pulang dari sini Manufando juga bisa tidur nyenyak. Begitu Krisipu. Supaya beliau pulang dengan nyenyak karena tadi malam saya bisa merasakan beliau hampir lagi di bawah tidur di polisi. Tapi ya puji Tuhan beliau masih aman-aman. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan sebelum saya menyerahkan mic kepada Pak Desa untuk bicara, beliau akan menyerahkan daftar usulan dari ya. Baik, saya minta waktu sedikit. Tadi saya lupa satu. Saya pikir di Kampung Gobre kita punya Dewan 2 dan kita punya Wakil Bupati. Ini usulkan saya, Bapak Dewan bisa bisik ke Bapak Wakil
dan Pak Manajan. Bapak bertiga lihat kita punya parit dari Mumbai sampai di YPK, terus jalur tengah, karena kalau masalah hujan kesian air terjebak dalam rumah. Yang penting tidak, badan jalannya tidak apa-apa, yang penting paritnya saja supaya air itu bisa berjalan. Itu lewat dari sini mungkin ada bisa Pak Dewan bisa bisik ke Pak Wakil dan Pemanajan. Mungkin kalian bertiga bisa lihat kita tarik saja dulu supaya masyarakat bisa aman. Kalau ini hujan terus kita bisa hanyut. Kita berbalik. Kami tidak perlu pengasparan, tapi yang penting tarik saja untuk masyarakat. Itu fasilitas umum untuk masyarakat. Mungkin itu saja yang saya lupa tadi saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Baik, Baren. Baik, sekali lagi shalom, selamat siang untuk kita semua. Baik, hari ini di Ransiki, Kampung Kobrei, di hari Selasa dan di hari Selasa tanggal 17 bulan 3 tahun 2026, saya sebagai Kepala Kampung Kobrei menyerahkan aspirasi masyarakat kepada Bapak Dewan atau DPRK Manokwari Selatan, yaitu Bapak Joni Saiba STMM, sebagai hasil daripada penyerahan hasil ini diserahkan dan akan dilanjutkan oleh DPRK Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu Bapak Joni Saiba MM. Saya menyerahkan secara resmi. Baik, terima kasih. Aspirasi ini kami terima. Untuk selanjutnya diperjuangkan, disampaikan kepada tim anggaran pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Pak Bupati, untuk menjadi perhatian serius di Kabupaten Manokwari Selatan, khususnya di Manokwari Selatan. Terima kasih. Terus disiangin. Saya tambahkan dari Karang Taruna tadi, mungkin ini ada masukan dari Ketua Karang Taruna. Ya, kalau bisa Bapak bertiga lihat mereka beli mesin cuci untuk mereka cuci motor. Ya, mungkin tambahan satu itu untuk dari Karang Taruna. Untuk bukan Bapak John saja, tapi untuk Bapak bertiga. Ya, ini masukan dari Ketua Karang Taruna tadi malam untuk saya. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Ya, jadi warga di Kobrei. Hari ini juga bisa pindah. Hari ini. Ya, baik. Akhir daripada satu masukan atau tambahan untuk Bapak Dewan mengakhiri semua rangkaian kegiatan kita di kegiatan reses di hari ini di Kampung Kobrei pada hari ini tanggal 17 Maret tahun 2026 dengan resmi saya nyatakan ditutup.
Ini saya bicara sedikit. Ini kan penutupan. Ini terkait reses ini. Ini terkait reses ini. Saya di kantor DPR, saya sudah 15 tahun. Saya kerja di kantor DPR. Saya sudah keliling Indonesia ini. Kemudian kami ini ada ikut Dewan Dorang Bimtek. Terus penjanji materi itu, dia bilang sama saya begini. Papa, kamu perhatikan reses itu. Saya bilang, siap Papa, bagaimana? Kadang-kadang reses itu 3 orang saja di rumah. Terus dia bikin barang ini, yang depan proses apa, reses anggota DPR. Dia foto langsung, dia potong saja, dia bikin. Dia melaporkan. Terus Iwan datang, Bapak itu dia makan. Padahal dia tidak dengar dari. Dia bilang dia tidak mau kerja di apa, tidak mau dua Tuhan. Saya Bapak, saya ini kan belum proses saya punya berkat. Saya tidak apa-apa. Aku lagi kemarin Pak Wakil bilang, sudah kalau begitu, kau jadi guru. Saya jadi guru di SMA. Terus dia bilang, Bapak dia kau setua jadi, kau ikut ke kantor DPR. Kau sampai kemarin pelantikan, lu tanya saya, Bapak kau turun. Aku tanya wakil tau. Kalau mau kasih turun saya, kasih turun sudah. Ternyata tidak. Jadi kalau mau sekolah pendeta, saya ini sudah S1 sarjana teologi dari STT Ishak Semulkede Jayapura tahun 94. Saya di jebolan tulis biji suwangi di Bansen ini. Bertentangan. Injil itu yang membunuh itu Injil Tuhan. Tapi orang lain nggak bisa membunuh manusia, dia bangkitkan itu. Berarti bertentangan dengan saya. Baru saya ini orang Suwangi, saya keturunan tadi kakak bicara itu. Wah, katanya Suwangi baik-baik ketolak juga. Kamu bicara masalah Suwangi, baru bicara saya ini jadi ketua jemaat atau ketua klasis. Waduh, Pak, masuk kau bicara bilang pemaki itu Tuhan yang punya. Baru kau punya orang sendiri bunuh orang, baru kau kasih bangkit itu bagaimana? Iya toh? Itu mungkin Tuhan bilang materi bahwa. Sebelum kita berdoa, saya memohon maaf buat semua suku besar Alfa karena sejak kemarin itu ada viral itu kakak pendeta yang dulu di Abreso, dia punya anak laki-laki. Maka tadi malam memang Pak Dewan bilang benar. Saya kaget ada ibadah, Dewan dia inbox, masih juga tahu sopan ke orang ibadah. Dan inbox akhirnya saya khotbah berhenti. Saya baca, waduh ini masalah lagi. Nah, Max lagi kirim buat saya. Saya lihat, aduh ini masalah lagi. Jadi anak itu adalah pendeta Soleman Manovandu, kakak punya anak. Nah, dia mama itu Vince Bonsapia. Masih baku famili dengan pendeta Elisa Imbiri. Karena Elisa punya mama Wom Siwor dari Biak Barat. Jadi saya bilang buat kakak ganti dia fam sudah, kasih fam Bonsapia. Yang Manovandu. Kenapa saya bilang begitu? Reskrim telepon saya, Bapak kita jemput Bapak malam ini. Ini sudah jam 1. Dan saya bilang, Bapak coba perhatikan videonya baik-baik. Itu di Arfai. Di Alfamart itu di Arfai, bukan di Mansel. Mansel itu hanya Alfamart, Indomart. Itu saya sudah beda. Nah, kedua, saya punya anak 5. Saya bilang saya punya anak laki-laki 2. 1 Pak Joni Saiba kirim ada sekolah di Solo. Yang bongso SMP ada tinggal dengan saya. Saya punya perempuan 3 saya jelaskan. 1 kawin dengan bukti induk dengan bapak yang lain punya anak. Tentara tugas Merauke. Jadi dia punya adik lagi ada jaga dia punya anak 2 dengan 1 ada tinggal dengan saya. Jadi kalau memang malam Bapak Don bahas saya, besok saya juga buat laporan balik di Propam. Bapak Don juga diproses sama dengan saya. Karena saya orang tidak bersalah kok kamu mau tangkap saya. Tapi kalau Bapak Don minta keterangan, malam ini saya kasih keterangan. Kakak tinggal di Arfai, di kuburan-kuburan itu lihat ke atas gunung ada sekolah Alkitab. Pergi ke situ. Anak ada di situ. Begitu. Langsung dong berhenti. Ya, satu yang saya lupa, Pak Tribun nih makan pinan sembarang-sembarang. Oke, puji Tuhan, Tuhan kasih satu tanggung jawab kemarin
saya dengan Pak Distrik Ransiki urus teman adik-adik kita yang sekolah ke APN Surakarta di Jawa Tengah. Dan puji Tuhan di Kobre ini adalah ada Andre Ayau Nyomusi, Alfian Rumfabe, dan kita punya kemenakan Almendo Pembiak Nyomusi. Om Simpson punya anak laki Nyomusi 1, kemudian Pak Manufando punya anak Emmanuel. Bukan Bapak punya Emmanuel Ishak Manufando. Ya, jadi itu puji Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk beberapa anak-anak kita sehingga mereka sudah ada di Jawa Tengah. Tahun depan mungkin sudah selesai. Nah, kita berdoa Pak tahun ini ada anak-anak Kobre lagi atau Ransiki lagi, Bama Kobre, Sabri ada yang mau masuk lagi, silakan. Dari Nuhei perempuan 2. Ya, itu Janindo dengan Apian Cendo. Ya, kita Puana Harfak, itu kerinduan saya di Solo waktu tahun lalu saya bilang harus anak Harfak masuk di sini. Dan puji Tuhan, Ayah Nyomusi, ada Nyomusi 1 di Warsui. Aprian Rufabe Mandacan, Almendo Mandacan, Rumbiak Nyomusi, Om Simpson punya dengan 2 perempuan. Jadi ada 7 anak Arfak di situ. Ya, puji Tuhan. Dengan David Mandosir Aoren. Jadi itu puji Tuhan dari saya punya jatah. Itu semua hasil reses. Nah, hasil reses tahun ini, hari siang ini, nanti Bapak dan tunggu, pasti saya akan sampaikan apa lagi. Ya, itu saya Pak Manufando langsung berdoa. Sudah mau masuk pantai, kita harus selesai. Bapak Ibu, sekolah ini dulu saya orang pelaut dan saya pernah berenang 4 hari di laut kapal pica. Dan bagi kami orang pantai ini sekolah yang luar biasa. Ternyata saya punya anak bisa sekolah di situ. Berkat anugerah daripada Tuhan lewat Pak Dewan. Dan ketika dia foto kirim ke kampung, di biak orang lihat saya bilang ini mas kawin dari kasih anak kawin dengan orang Arfak. Orang Arfak lagi kasih berkat buat kita. Dan mereka bangga. Dong ingin dong punya anak-anak. Saya bilang kalau kami ingin kampung anak-anak untuk jadi model begitu, kasih anak-anakku kawin dengan orang Arfak. Ini baru dong bilang gunung es, baru kecil yang kelihatan, berkat besar di bawah belum kelihatan. Satu saat dia akan naik lagi. Oke, Bapak jangan bicara, Bapak anak perempuan tidak yang kawin dengan orang Arfak. Baik, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur dan berterima kasih semua yang kami bicara, baik kami tawa, kami berikan semangat, membuktikan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Orang tua yang hebat di tempat ini, yang Tuhan masih beri umur panjang buat mereka, Tuhan memberkati, tambahkan usia mereka, anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga besar kepemilikan tanah di kompleks atau wilayah Kobre diberkati, generasi yang diberkati oleh Tuhan. Semua suku-suku yang ada di atas tanah ini yang sudah membaur menghormati suku besar diberkati oleh Tuhan. Hari ini Pak Dewan memulai dengan reses. Kami mengingat bahwa bukan kuat gagah kebolehan hambamu, tapi oleh campur tangan Tuhan, semua yang hamba kerjakan dicatat, diperhitungkan oleh Tuhan, dan banyak ada hasil yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Kami berdoa Bapak, awalnya kami buka dengan doa dan kami tutup pertemuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Oke, foto dari depan ini saya.